Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Febriansyah Putri, guru mata pelajaran matematika yang mengajar di SMP Negeri 2 Parung. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar untuk kelas 9 semester 1. Kompetensi dasar yang akan dibahas pada materi ini adalah 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Untuk konsep pembelajaran pada materi ini ada 3, yaitu yang pertama bilangan bulat berpangkat, belajar mengenai sifat-sifat bilangan bulat dan menyelesaikan operasi hitungnya. Untuk yang kedua adalah bilangan rasional berpangkat, belajar mengenai sifat-sifat bilangan rasional dan menyelesaikan operasi hitung bilangan rasional. Untuk yang ketiga yaitu sifat-sifat operasi hitung bentuk akar dan merasionalkan bentuk akar. Oke, next kita belajar dulu yang pertama mengenai bilangan bulat berpangkat. Bilangan bulat berpangkat di sini merupakan submateri yang pertama. Apa aja ya yang harus kita pelajari? Nah, untuk bilangan bulat berpangkat, yang pertama kita belajar dulu mengenai apa sih pengertiannya. Bilangan bulat berpangkat itu biasanya dilambangkan dengan A pangkat 3 atau suatu bilangan yang dipangkatkan dengan N. Ini saya memisahkannya menggunakan A pangkat 3. Kita dapat menuliskannya dengan A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. A yang kita tuliskan ini sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat untuk A, M, dan N bilangan bulat tidak sama dengan 0. Sifat yang pertama, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka berlaku A pangkat M ditambah N dengan syarat bilangan basisnya harus sama, yaitu sama-sama A. Nah, contohnya 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4, ini jawabannya langsung 5 pangkat 7. Kenapa? Karena basisnya sudah sama, yaitu angka 5. Sedangkan untuk pangkatnya kita jumlahkan sehingga menghasilkan 7. Sifat yang kedua yaitu jika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka berlaku A pangkat M dikurangi N. Contohnya 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 2, maka berlaku 5 pangkat 5. Karena 7 dan 2 ini kita kurangi menghasilkan angka 5. Sifat yang ketiga yaitu sifat perpangkatan bilangan bulat. Jadi suatu bilangan yang sudah ada pangkatnya namun dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan dikalikan. Contohnya 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 6, maka menghasilkan 5 pangkat 18. Pangkatnya ini kita kalikan. Oke, yang selanjutnya adalah sifat perpangkatan perkalian bilangan bulat. A kali B pangkat M, maka berlaku A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, di sini itu kita pisahkan menjadi 2. Contohnya 3 kali 5 pangkat 2, maka dia berlaku 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Sifat yang terakhir yaitu sifat perpangkatan pembagian bilangan bulat. Hampir sama dengan perkalian, hanya saja untuk pembagian dia bisa dirubah menjadi pecahan. Contohnya 3 dibagi 4 pangkat 5, maka kita bisa memisahkan menjadi 3 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 5 atau menjadi pecahan 3 pangkat 5 per 4 pangkat 5.
Untuk yang selanjutnya yaitu bilangan bulat pangkat 0 dan bilangan bulat pangkat negatif. Apa ya bilangan bulat pangkat 0? Bilangan bulat pangkat 0 lambangnya adalah A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi contohnya di sini saya punya soal 5 pangkat 7 dibanding 5 pangkat 7 atau 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 7 sama dengan 5 pangkat, karena ini dibagi maka pembagiannya dikurangi menjadi 5 pangkat 0. Hasil dari 5 pangkat 0 yaitu 1. Bilangan bulat pangkat negatif. Bilangan bulat pangkat negatif lambangnya A pangkat min N. Artinya 1 per A pangkat N. Jadi awalnya dia pangkatnya negatif, dirubah menjadi penyebut, maka pangkatnya menjadi positif. Begitu juga kebalikannya. Jika dia penyebutnya ini pangkatnya negatif, maka dia dirubah menjadi pangkat positif. Contohnya 3 pangkat min 5 itu artinya 1 per 3 pangkat 5. Tapi kalau 1 per 7 pangkat min 4, maka dia berubah menjadi 7 pangkat 4. Nah, untuk yang selanjutnya kita belajar mengenai bilangan rasional berpangkat untuk submateri yang kedua. Pertama, kita belajar dulu apa sih bilangan rasional itu? Nah, bilangan rasional adalah bilangan bulat yang dapat dinyatakan dalam bentuk A dan B dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Secara umum, bilangan rasional berpangkat bulat positif dapat dituliskan sebagai berikut. Ini adalah bentuk umumnya, sehingga kalau misalkan saya punya contoh 2 per 3 pangkat 3, itu artinya 2 per 3 ini kita tuliskan sebanyak 3 kali. Nah, untuk menghasilkan jawaban 8 per 27 ini itu diperoleh dari 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 itu 27, maka hasilnya 8 per 27. Selanjutnya, sifat-sifat bilangan rasional berpangkat. Sifat yang pertama adalah sifat perkalian bilangan rasional. Hampir sama dengan sifat bilangan bulat, hanya saja yang di sini bilangannya adalah bilangan rasional. Untuk pangkatnya itu kita jumlahkan dengan syarat bilangan rasionalnya ini harus sama-sama A per B, A per B. Contohnya di sini ada 2 per 3 pangkat 3 dikali 2 per 3 pangkat 4. Dia bisa menghasilkan 2 per 3 pangkat 7 dikarenakan bilangan rasionalnya sama dan pangkatnya tinggal menjumlahkan. Sifat yang kedua yaitu sifat pembagian. Hampir sama dengan perkalian, hanya saja untuk pembagian pangkatnya kita kurangi. Contohnya ini ya, 2 per 3 pangkat 5 dibagi 2 per 3 pangkat 3, maka menghasilkan 2 per 3 pangkat 2, karena 5 dikurangi 3. Sifat yang selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu sifat perpangkatan bilangan rasional. Sama ya, untuk bilangan rasional yang punya pangkat tapi dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu dikali. Nah, contohnya 1 per 2 pangkat 2, kemudian dia dipangkatkan lagi dengan 3, maka menghasilkan 1 per 2 pangkat 6. Ini kita hitung 1 pangkat 6 itu 1, 2 pangkat 6 itu 64. Sifat yang keempat adalah sifat perpangkatan dari perkalian bilangan rasional berpangkat. A per B dikali C per D, dia pangkat M, maka kita pisahkan menjadi 2 seperti ini. Contohnya, min 2 dikali 4 per 5 pangkat 2, maka kita pisahkan min 2 per 3 pangkat 2 dikali 4 per 5 pangkat 2. Next, selanjutnya belajar bilangan rasional berpangkat 0.
Hampir sama ya, suatu bilangan kalau dipangkatkan 0 maka menghasilkan 1. Contohnya di sini ada 3/5 pangkat 0, artinya 3 pangkat 0 per 5 pangkat 0, 3 pangkat 0 1 per 5 pangkat 0 juga 1. Kemudian bilangan rasional berpangkat bilangan bulat negatif. Bentuk umumnya seperti ini. Ketika ada bilangan rasional yang dipangkatkan negatif supaya dia menjadi positif, maka dijadikan penyebut. Ketika dia dihilangkan angka satunya, maka pecahannya ini atau rasional ini kita balik. Contohnya 2/3 pangkat min 5, artinya 1/2/3 pangkat 5, kemudian pecahannya kita balik menjadi 3/2 pangkat 5. Nah, yang ini adalah bentuk baku notasi ilmiah. Jika bilangan tersebut sangat besar, maka yang harus kita lakukan adalah menghitung jumlah digit pada bilangan yang sangat besar tersebut, kemudian kita kurangi 1 dan hasilnya kita tuliskan sebagai n. Nah, supaya tidak bingung, coba lihat contoh ini. Ini ada contoh bilangan ini sangat besar kan, supaya dia menjadi bentuk notasi ilmiah, maka kita mundurkan komanya ke belakang sampai di depannya angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Maka dia berada di depannya ini adalah sebanyak 19. Sehingga hasil akhirnya adalah 1,424 kali 10 pangkat 19. Ini adalah contohnya, bersama nanti berhenti di depan 8, ketemu 10 pangkat 10, berhenti di depan 9, ketemu 10 pangkat 16. Untuk contoh yang ketiga, itu adalah dari notasi ilmiah kita merubah menjadi bilangan yang besar. 43 atau 453, maka komanya maju ke depan sebanyak 2. Maka 14 yang ini dikurangi 2 menjadi 12. Kemudian untuk merubah menjadi ini 453 kita tulis lagi dan nolnya ditambahkan sebanyak 12. Yang kedua, bentuk baku notasi ilmiah untuk bilangan yang sangat kecil. Misalkan 0,000025. Caranya adalah menggeser tanda koma ke kanan sampai pada bilangan bukan 0 yang terdekat. Jadi di sini itu yang terdekat dengan 0 adalah angka 2. Maka kita majukan komanya sebanyak 6 kali sampai dia berhenti di depannya angka 2. Sehingga diperoleh n-nya itu min 6, a-nya 2,5. Kenapa ini n-nya itu negatif bukan positif? Karena dia bilangannya sangat kecil, maka dia menjadi negatif. Nah, untuk submateri yang ketiga, kita belajar mengenai bentuk akar dan merasionalkan bentuk akar. Yang pertama, kita pengertian bentuk akar. Bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional atau merupakan bilangan irasional. Bentuk umumnya ini ya, membacanya A pangkat M akar N. Atau ini bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan seperti ini, A pangkat M per N. Nah, sekarang menyederhanakan bentuk akar. Saya mempunyai akar 8. 8 ini bisa difaktorkan menjadi 4 kali 2. Kemudian ini kita pisahkan menjadi 2 seperti ini. Akar 4 itu sama dengan 2. Untuk akar 2 karena dia tidak bisa disederhanakan lagi maka menjadi akar 2. Sehingga jawaban akhirnya 2 akar 2. Nah, sekarang sifat-sifat bentuk akar. Sifat yang pertama yaitu
akar A akar N dikali B akar N. Karena dikali maka dia langsung dijadikan satu ke dalam ini A kali B. Contohnya 27 akar 3 dikali 8 akar 3 menjadi 216. Jadi 27 itu langsung dikali dengan 8. Akarnya tetap 3. Akar tidak dikalikan ya, karena dia sama, akarnya sama. Kemudian untuk pembagian sama kita bagikan, contohnya juga sama asalkan akarnya sama-sama 2 atau sama-sama bilangan apapun tapi harus sama. Untuk sifat yang ketiga yaitu jika ada A akar N kemudian dipangkatkan N maka menghasilkan A. Jadi akar yang ini hilang langsung hasilnya A. Contohnya ini 17 akar 3 dipangkatkan 3 maka 3 nya hilang, jawabannya langsung 17. Yang keempat yaitu A akar N kemudian dipangkatkan M maka pangkat M yang di luar ini menjadi ada di dalam. Contohnya 36 akar 4 pangkat 2, pangkat 2 nya masuk, kemudian 36 kita rubah menjadi 6 pangkat 2. Karena ini pangkat terus dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikali. Nah ini seperti sifat yang tadi ya, karena sama-sama bilangannya itu 4 maka jawabannya langsung 6. Untuk sifat yang kelima yaitu A akar M kemudian diakarkan lagi N. Jadi akarnya ada double, ada 2 maka akarnya kita kali, pangkat akarnya kita kali. Nah contohnya ini 729 pangkat 2 kemudian dia dipangkatkan lagi dengan 3 maka pangkatnya ini kita kali sehingga jawabannya 6. Kemudian sifat yang keenam jika ada A pangkat M akar N kita ingin menjadikan dia menjadi pangkat 1 maka kita bagikan M. Untuk A pangkat akar yang di luar juga dibagi M. Contohnya 49 pangkat 4 akar 8 artinya 49 pangkat 4 per 4 lagi kemudian pangkat akar yang di luar ini juga diperkan 4, jawabannya ini. Untuk bentuk akar itu ada operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sekarang kita bahas dulu yang penjumlahan. Bentuk umumnya ini dia dapat berlaku yang bawah ini asalkan A dan B tinggal kita menjumlahkan. Contohnya ini kan nah untuk yang sekarang adalah pengurangan, hampir sama ya, hanya saja kita kurangi sehingga di sini ada akar 3 sama-sama akar 3 maka jawabannya 4 akar 3. Untuk yang perkalian, nah perkalian itu adalah jika ada akar A B 2 akar 3 dikali 3 akar 2 maka 2 dan 3 kita kalikan sendiri, yang di dalam akar juga kita kalikan sendiri, jawabannya 6 akar 6. Akar 5 kali akar 2 kemudian akar 3 kali akar 2 ini langsung dijadikan satu seperti ini. Kemudian 5 kali akar 7 3 kali akar 7 dijadikan satu seperti ini, sehingga diperolehlah akar 10 tambah akar 6 tambah akar 35 ditambah akar 21. Nah sekarang belajar mengenai
Merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar itu ada 3 bentuknya. Jika dia bentuk yang pertama adalah A per akar B, bentuk yang kedua itu A per B ditambah akar C. Dia tidak hanya penjumlahan ya, pengurangan juga berlaku. Untuk yang ini A per akar B ditambah akar C atau A per akar B dikurangi akar C. Untuk mengerjakannya ini supaya tidak bingung, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama adalah merasionalkan dalam bentuk akar A per akar B. Caranya, yang perlu diperhatikan adalah penyebutnya. Di sini ada akar 2, maka kita menghitungkannya dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Akar 5 kali akar 2 itu akar 10. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Jadi langsung ya, karena akarnya sama, tinggal jawabannya 2. Sehingga ini kita bisa menjadi setengah akar 10. Kemudian rasional bentuk yang kedua yaitu jika bentuknya A per akar B. Sama ya, kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya di sini kan ada akar 3, maka kita kalikan akar 3 per akar 3. Sehingga diperoleh 6 kali akar 3 itu 6 akar 3, akar 3 kali akar 3, langsung jawabannya 3, maka 6 dibagi 3 itu 2, akar 3-nya tetap. Yang ketiga, jika dia bentuknya seperti ini, kita pisahkan dulu, kemudian kita lihat penyebutnya akar 2, maka kita kalikan akar 2 per akar 2, sehingga diperolehlah akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Akar 1 itu sama dengan 1 ya di sini, jadi tidak perlu ditulis, langsung aja akar 2. Nah, untuk contoh merasionalkan bentuk akar yang lain, misalkan bentuk akarnya ini, maka contohnya adalah sama, kita fokus dulu dengan penyebutnya. Kan di sini ada akar 2 tambah 1. Maka untuk mengalikannya itu akar 2 dikurangi 1 per akar 2 kurangi 1. Jadi karena ini plus, mengkalikannya dengan min, jadi lawannya. Ini cara menghitungnya, 2 buka kurung akar 2 kurangi 1 per akar 2. Jadi ini kalau menghitung depan kali depan, belakang kali belakang. Akar 2 dengan akar 2 menghasilkan 2. Plus 1 dengan min 1 menghasilkan min 1. 2 dikurangi 1 itu sama dengan 1. Sehingga tidak perlu ditulis, langsung saja di sini jawaban yang atas. 2 akar 2 dikurangi min 2. 2 kali akar 2 itu 2 akar 2. 2 kali min 1 itu min 2. Nah, sekarang rasional bentuk yang ini sama ya, kita fokus dulu dengan penyebut yang bawah ini. Maka kita mengalikannya dengan penjumlahan. Sehingga akar 3 buka kurung ini per akar 3 kali akar 3 itu 3, min akar 2 kali plus akar 2 itu min 2. Yang ini juga ketemu 1, yang di atas kita kalikan dulu. Akar 3 kali akar 3 itu 3, akar 3 kali akar 2 itu akar 6. Nah, untuk yang terakhir yaitu bilangan berpangkat pecahan. Ketika ada A pangkat 1 per M, kemudian dipangkatkan lagi 1 per N, maka pangkat yang ini kita kalikan. Kemudian jika ada A pangkat M per N per A sama dengan A pangkat M dikali 1 per N. Nah, ini bisa kita rubah menjadi bentuk yang ini. Ini juga sama, hanya saja pangkatnya ada di luar. Maka bentuk umumnya ketika ada suatu bilangan A pangkat M per N, maka dia itu dapat dirubah dalam bentuk akar, yaitu A pangkat M akarnya N. Atau boleh juga akar A akar N, maka M-nya ada di luar. Contohnya seperti ini. Menjadi 6 pangkat 3 baru akar 2-nya di luar.
Nah, 6 pangkat 3 itu 216. Ini kita bisa juga merubahnya menjadi akar 6 kuadrat pangkat 3-nya di Demikianlah pembahasan mengenai bilangan bulat pangkat positif, bilangan rasional, dan bentuk akar. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.